Saya Bisa bicara si harimaunya. karena beliau sosok pengawal. Oh, itu perwujudan. Ya. Hanya pada hama itu adalah makhluk jadi-jadian lah berupa Kemudian, harimau. berupa harimau. Gitu. Terus bicara apa si harimaunya itu? Indra keenam itu. Ya, Wow. mungkin dan dia juga terkagum, Memeluk, memeluk itu bang. kangen. Ya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di PBL, Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Tentunya berjumpa lagi dengan tema yang lain dan bintang tamu yang hari ini cukup menakutkan. Kenapa? Karena bertemakan misteri. Untuk tidak berlama-lama dan menunggu, mari kita berkenalan dengan bintang tamu pada hari ini. Dengan siapa, kakak? Bang Tuak, Bang Tuak. mungkin itu panggilan. Kenapa dipanggil Tuak? Apakah Tuak ini karena ada juga minuman tuak? Apa ada hubungannya itu? Ya itu asal muasal dari minuman tuak itu, Suka minum tuak? tapi bukan tuak asli. Oh, bukan tuak asli. Tuak gula aren itu. Tuak gula aren yang sehat menyehatkan. Iya betul bang. Hari ini bertemakan tema outdoor karena ada di luar. Betul. Ngomong-ngomong, Bang Uak ini orang mana? Kalau asli sih mungkin bisa dibilang Lampung saya. Asli Lampung. Oke. Nah, sekarang tinggal di mana? Di Tajur di Bogor. Tajur Bogor. Ya. Yang terkenal dengan tas tajurnya bukan? Dekat situ. Oh, Katulampa. dekat. Betul. Nah, Hmm. tema kan hari ini misteri. Apakah Bang Uak itu paranormal atau indigo sebenarnya? Sebenarnya apa ya, disebut paranormal kita bukan ya, Ya. cuman disebut indigo juga untuk lebih mendalam enggak gitu bang. Cuman kita apa ya disebut apa ya, ada punya kelebihan lah sedikit. Punya gitu. kelebihan. Ya, Berarti gitu, hari kita garis bawahi bukan indigo, bukan paranormal, Bukan. tapi punya kelebihan. Ya, Berarti punya indera keenam. Bukan juga lagi. bisa dibilang salah satunya seperti itu juga. Salah satunya bisa indera keenam. Nah, ini makin seru nih Bang Wak. Ini kan sekarang marak nih. YouTube channel-channel memperlihatkan sosok-sosok misteri yang gaib-gaib. Ya. Kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, gombel. Nah, menurut Bang Uak sendiri, itu rekayasa apa memang seperti itu adanya? Mungkin kalau ibaratnya kita simak dan kita teliti secara seksama, Seksama ya. itu tidak semuanya nyata bang. Tidak semua nyata. Tapi ada tapinya juga. Ya. Ada yang nyata juga gitu. Ada yang nyata juga. Ada yang nyata. Ini ngomong-ngomong sebelum membahas ke depan, Bang Uak ini sudah berkeluarga? Sudah. Kebetulan. Punya anak berapa? Saya beranak 4. Beranak 4. Berarti rajin ya? Rajin dalam arti kata ya Sesuai musimnya bang. sesuai musim. Sesuai musim. Ada rencana di musim hujan ini memang Malah mau menggarap nambah lagi. ini. Hah? Mau Lagi? yang kelima sekarang. Luar biasa. Nah, kembali ke tema Bang Uak. Oke. Karena Bang Uak sudah berkeluarga, punya Kita anak. minum kopi dulu ya. Minum kopi dulu aja. Biar santai. Santai. Pernah nggak Bang Uak punya cerita mistis terkait hal gaib? Pernah Bang Uak rasakan sendiri? Jadi saya sih punya beberapa pengalaman mistis itu ya, Ya, gitu ya. Jadi itu tanpa kita rekayasa, tanpa Ya. dipinta, bahkan sebagian rekan-rekan pun mengalami apa yang diri saya alami, melihat lah gitu. melihat yang Bang Uak alami Ya, dengan mata kepala sendiri atau Ya. kepala orang lain? kepala sendiri. Kepala sendiri. Gitu. Ya. Ya dalam artian gini maksudnya takutnya kepala orang melihatnya lain. dalam bukan melihat
yang dalam hal gaib itu teman-teman saya itu, tapi melihat bahwa saya berinteraksi. Gitu. Berinteraksi itu kapan kejadiannya itu kalau boleh tahu? Waktu pertama kali dulu waktu di Wangun Di Wangun. itu. Di rumah tua atau bagaimana? Enggak, waktu itu kebetulan kita di salah satu teman dekat namanya Igo itu. Namanya Igoy. Ah. Igoy itu siapa? Nah, jadi di Igo itu saya tuh sedang kita waktu di halaman itu kita berbincang. Berbincang-bincang, kumpul lah kongko-kongko ya. Betul. Terus Tiba-tiba ada sosok kan di sebelah di halaman itu sebelah depannya itu ada lapangan deh. lapangan, bukan kuburan, lapangan. Bukan. Oh iya. Lapangan. Nah, di ujung lapangan itu ada pohon duren. Pohon durennya berbuah atau belum nih? Belum. Oh, belum. Nah, itu tadi ya yang nyatanya di bawahnya ada kuburan. Di bawah pohon duren ada kuburan. Ada kuburan. Kuburan lama atau baru ini? Nggak tahu, mungkin bisa bilang lama juga ya. Bisa bilang lama ya. Nah, setelah kita ke apa sih ada kongko-kongko. Kongko-kongko, bincang-bincang lah ya. Itu tiba-tiba sosok itu menampak. Sosok apakah itu gerangan? Mungkin kalau pribadi saya yang melihat itu seperti si sosok kuntilanak. Kuntilanak. Nah, Kuntilanak. yang jadi pertanyaan itu kuntilanak kostumnya memakai warna putih, hitam atau merah. Nih yang rame-rame kan banyak yang merah nih, yang sekarang muncul di YouTube. Ya, Itu penampakannya seperti apa? Warna bajunya? kalau dari dibilang sebenarnya itu kan kalau misalkan kalau kata orang bajunya atau pakai ini ya putih katanya gitu kan. Ya, Dapat minjem dari mana? dapat kan, minjem dari mana? kan Betul. Gitu kan gitu. Cuman ini kan hanya wujud penampakan. Wujud penampakan yang Coba. Bang Uwak lihatnya seperti apalah itu tadi. Ya, wujud penampakannya itu dia ada dipotong di batang pohon durian itu. Ya. Dia hinggap lalu mendekat. Mendekat. Ya, terjadilah interaksi dengan saya. Seperti, Ngobrol itu, berinteraksi berarti ada pembicaraan. komunikasi ya, nggak berbicara sih. Jadi saya seolah-olah apa yang saya miliki itu jadi menyapa si makhluk itu Dengan kekuatan batin yang ya, Bang Uwak miliki seperti itu. Oh, luar biasa. gitu, Bang. Terus ngobrol apa itu dengan si kuntilanak itu? Ya mungkin si batin saya itu mempertanyakan kamu ngapain dekat-dekat saya gitu, Bang. Si kuntilanaknya jawab nggak? Enggak, cuman entah ya dia tidak menjawab, mungkin dia hanya menjawab secara apa ya, secara halusinasi juga, mungkin dia hanya memandang tapi dengan sekejap juga menghilang gitu, Bang. Memandang Bang Uwak langsung menghilang. Itu karena bagaimana? Karena memang waktu penampakannya sebentar, memang apakah memang itu berupa padat atau transparan? Maksudnya waktu itu penampakannya? Kalau makhluk kayak gitu kan kadang untuk benar-benar wujud puonya itu jarang ya. Jarang. Apalagi dia nampak di atas batang pohon itu biasanya transparan. Transparan. Kayak berupa asap atau bagaimana ya, nggak bentuk gitu ya? Enggak, Perwujudannya ya, apa gimana? perwujud teman dia karena udah ada interaksi dengan saya, mungkin dia kalau kata bahasa, gua ketahuan nih, nah Ya. katanya gitu kan, Ya. udah dia sekolah hebat menghilang gitu loh, Bang, Ya. gitu. Ini saat kita ngobrol aja Bang Uwak, Bang Uwak menyadari nggak kalau di sini ada wujud yang mengikut podcast di sini? Sebenarnya ada sih, Bang. Coba jelaskan. Kalau saya sih udah merasakan ini ada. Nah, kalau Ada yang misalkan, hadir ini podcast kita ini, ada yang hadir. Apakah? Coba. biasanya Sosoknya. kalau ada aura-aura di luar, ibaratnya perwujudan dari sosok manusia, biasanya dari batin saya itu berasa banget, Bang. Apa nih yang ada di sini nih? Gitu. Cuman Kira-kira apa dah? itu di sebelah sana ya, Di belakang, sebelah sana apa coba? Ada sosok entah. Cuman justru kenapa saya tidak bisa mengutarakan karena sosok itu belum nampak banget. Belum Cuman nampak. ada gitu. Ada, bisa dikira-kira itu apa perwujudannya? Kira-kira aja, apa pocong, apa? Itu kakek-kakek, Bro. Oh, kakek-kakek. Ya. Itu yang di sana. Ini yang di sini nih. Yang deket-deket saya, apa coba? Kalau yang deket sih Yang ada deket saya ini ada sedang berdiri. biasanya perempuan. Hmm. Gitu, perempuan, Bang.
Ini saya merinding ini, teman PBL memang yang ada di dekat saya perempuan bener. Cuman dari tadi dia ya ikutan nimbrung. Biasanya kalau dia dengan sosok laki-laki itu paling sensitif bang. Ya karena ngelihat kita berdua, memang tadi saya panggil dulu biar ke sini. Ya. Teman PBL yang punya indera ke-6, ke-7, ke-8 bisa melihat ya. Ada sosok di kanan saya ini ada perempuan. Kalau untuk wajahnya cantik sekali ya. Kalau menurut saya nih, cantik banget ini. Ini bidadari di alam gaib lah ini. Iya. Penghuni wilayah sini ini hadir. Gitu. Soalnya ini merinding ini bulu roma, bukan rekayasa ini. Hanya mungkin kita yang tahu ya. Iya betul. Kayak kameramen tuh dua ya tidak merasakan mungkin. Ya bukannya apa-apa, jangan sampai nanti kita ditinggalin sama mereka. Iya. Ada ini. Berujung pembubaran. Nah, itu masalahnya. Nah, ngomong-ngomong misteri, apa sih misteri yang membuat Bang Uwak itu berkesan sampai sekarang selain tadi yang di tempat Igau ada lagi nggak? Ada yang lebih mendalam banget ya bang ya. Ya. Ini jadi saya itu memasuki gerbang kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu kejadiannya di mana kira-kira waktu itu? Di Cibalai. Cibalai itu lebih tepatnya daerah mana Cibalai? Cipangantehan, daerah Ciapus, Curug Nangka. Oh, berarti ada di daerah Ciapus sana ya? Kebetulan menurut di situ kan ada situs juga, Situs candi yang, bukan ya? Batu ya. Jadi itu jauh dari zaman prasejarah itu disebutnya batu situs megalitikum, Pak. Megalitikum. Ya, tapi kalau menurut ini juga menurut para peneliti dan peneliti sejarah juga itu peninggalan yang Prabu Siliwangi. Ya. Nah, itu kejadiannya seperti apa waktu di sana di di Ciapus itu? Waktu itu saya sekitar 9 orang ya. 9 orang. 9 orang menuju ke sana. Kata tadinya, nah kita kan mau apa ya, ibaratnya silaturahmi juga. Silaturahmi lah ya. Kebetulan saya jam 11 malam. 11 malam. Ke sana itu. Cuaca musim hujan apa lagi nggak musim hujan? Lagi cuaca teduh. Cuaca teduh, berarti aman lah ya. Terus bagaimana kelanjutannya tuh? Nah, pas waktu saya memasuki gerbang Cibalai itu, yaitu situs pengantinan, saya kaget. Waduh, gitu, Bang. bertemu apa? Itu makanya apa ya yang bisa tanya kok yang tadinya 9 orang saya datang, Ya. kok mereka seperti biasa-biasa aja, kenapa tiba-tiba saya seperti orang yang mau ke undangan disambut sama mereka gitu loh. Yang menyambut Bang Uwak itu apa? Ya. Jenis-jenisnya, wujudnya? Ya perbujan seperti dayang-dayang. Dayang, cantik-cantik. Cantik-cantik, Bang. Prajurit ada? Ada, itu pengawal. Pengawal pakai tombak, Pakai. bawa senjata senapan, tidak? Tidak. Oh. Jadi tombak tradisional Khusus zaman dulu lah ya. Betul. Ya. Terus ini menarik nih, Bang Uwak itu terus maju apa bagaimana? Kan kalau kita kaget, waduh, apaan tuh? Ini nyali kita nyampe nggak ke sana? Maju apa mundur? Nah, waktu itu Bang Uwak inisiatifnya apa yang diambil, maju apa mundur? Jadi gini, Bang, karena Ya. kan itu kan interaksi batin ya. Interaksi batin, jadi Bang Uwak tetap stay di berdiri di sini misalkan nggak maju-maju. Enggak, maksudnya kita interaksi batin itu mereka menyambut ya kita sambut juga gitu. Oh, kirain mereka menyambut kita menyambit, enggak? Enggak. Mereka waktu pertama kita masuk ke gerbang Cibalai itu, yang ke situs itu, ternyata saya kaget. Waduh, kaget lagi. Kok ada dayang-dayang. Dayang-dayang. Gitu. Dan satu yang utamanya, Bang. Apa tuh? Jadi ada sosok harimau. Harimaunya harimau belang apa putih? Harimau belang sama Kata Bang Uwak kan satu, apa dua nih harimaunya? Dua. Oh dua. Ada harimau belang dan putih. ya, itu dari tidak nampak di depan tapi di belakang, Bang. Oh. Jadi mungkin kata si dayangnya itu dan para penggawanya itu Heeh. itu pengawal, Bang.
Itu pengawal. Iya, salah satu pengawal. Ada gak waktu interaksi batin itu obrolannya bagaimana menyambutnya? Misalkan selamat datang ke Kanda, bagaimana itu? Ada. Jadi gini Bang, kita Ya. ibaratnya kayak misalkan suatu masuk ke Wilayah misalkan acara undangan pasti undangan, disambut dong, nah, selamat datang. jadi Bagaimana? ada dayang-dayang itu, mari Bang silakan gitu masuk. Silakan masuk. Gitu. Ya, jadi Parasmanan nggak di sana waktu itu? Ada parasmanan nggak kira-kira? enggak, jadi kita Hah? enggak prasmanan, cuman kayak sosok bentuk kerajaan aja Bang. Oh, kan namanya tadi undangan. Nah, Saya jadi undangan. berpikir Iya, ya mindset saya itu langsung namanya undangan. Makanan, Bang. Ya namanya undangan lah. Oh, Aduh. pang-pang mengpeng kalau bahasa Indonesia mah. Bener sekali. Kita Disebut disambut, ya. perut lapar ya udah Nah. kita udah mah dipersilahkan. Bener nggak? Betul. Ini nyata. Nah, terus bagaimana lagi nih? Ini seru nih. Setelah disambut dayang-dayang itu saya kaget. Nah, kaget lagi nih, kaget yang ketiga saya hitung-hitung Ya. nih. Ya, iya nggak apa-apa lah. Kagetnya karena kan kita kan maksudnya justru kontak batin itu tiba-tiba itu mungkin kalau abang mungkin memasuki tempat itu, Ya. kalau dibilang kasat mata itu secara nyata itu gelap Bang, itu hutan itu. Secara kasat mata itu gelap. Tapi kok Bang Wak bisa melihat karena mata batin itu? Ya itu Oh. dia. Kalau Kelebihannya. kita masuk gerbang itu jadi seperti kita masuk kerajaan, Iya. kemudian disambut dayang-dayang. Dayang. Nah, di belakang itu adalah beberapa punggawa dan pengawal. Gitu. Iya. Ini kan seru nih dayang-dayang, bicara dayang-dayang. Di situ ada dayang sumbi. Nggak ada. Itu yang sangkuriang ya. Sangkuriang ya. Ya takutnya ada namanya dayang-dayang sumbi di situ ada. Dia kalau Prabu Siliwangi kan Subang Larang ya. Subang Larang. Nah, itu. Nah. Dari keturunannya ke sana. Ini yang berkesannya di sebelah mana nih maksudnya? Setelah berinteraksi kan menyambut lah. Ya. Bang Wak silakan. Nah, ada obrolan lagi nggak itu? Nah, setelah kita melewati dayang-dayang, Nah. prajurit Prajurit. dan pengawal terakhir, kalau ibarat suatu kerajaan itu benteng terakhir. Benteng terakhir. Kalau main catur, Nah, benteng terakhir. Benteng Ah. terakhirnya itu Ya. sosok harimau itu. Itu. Sosok harimau itu kalau dibilang bisa kalau kita imajinasi itu kan sebesar motor. Si harimau itu segede motor itu yang Ya, di depan kita tuh. Motor vario lah. Motor Vario. Nah, sebesar itu. Kebayang lah Bang. Kebayang, saya juga ke Taman Safari pernah lihat itu namanya harimau. Harimau yang segede motor gitu, kita yang sekecil gini. Bisa diterekam, waduh. Nah, Bisa itu isdet dia. kita. Nah, setelah berjalan selanjutnya, nah kita berinteraksi dan harimau itu berpertanyakan ke saya. Bisa bicara si harimaunya. Karena beliau sosok pengawal. Oh, itu perwujudan. Ya. Hanya pada hama itu adalah makhluk jadi-jadian lah berupa Jadian. harimau. Berupa harimau. Gitu. Terus bicara apa si harimaunya itu? Jadi si harimau itu bertanya kepada saya, Heeh. tujuan kamu kesini mau ngapain? Kata si harimau. Kata si harimau. Jawab Bang Wak apa? Dan dalam batin saya menjawab, saya mau silaturahmi ke sini. Mau silaturahmi. Dan silaturahmi sama Eyang dan istilahnya memberikan apa ya sedikit doa-doa. Doa-doa. Yang di alam sana. Di alam sana. Ya, di alam Mekah gitu kan. Seperti itu. Terus Jadi, jawaban si harimaunya terima kasih nggak bagaimana? waktu awalnya si harimau itu tidak terima. Tidak Bang. terima karena tidak ada pemberitahuan dulu ya. Nah, Tidak WA dulu sebelumnya gitu. Nah, zaman sekarang kalau mau berkunjung minimal WA dulu kan ya. Nah, gitu. Dia awalnya mau menerkam saya, Bang. Mau menerkam terus reaksi Bang Wak bagaimana pas itu? Apa diam saja apa? Siap Nah, dengan kekuatan karena ininya? kita kan karena istilahnya kita berbicara dengan batin. Batin. Saya pun Mm-mm. melawan dengan batin. Melawan dengan Gitu. batin. Ya sedikit ada interaksi lah. Iya. Kita ya ibaratnya apa ya bahasanya mengeluarkan indera lah. Indra keenam itu. Ya, Wow. gitu. Mungkin dan dia juga terkagum kalau ini bisa ngelawan. Oh, gitu. si harimau mengagumi Bang Wak karena mempunyai indra keenam. Iya. Nah ngomong-ngomong yang 9 orang kan 9 orang sama Bang Iya, Wak. iya. Yang 8 orang itu bagaimana reaksinya pas begitu? Apa pada diam saja apa
apakah negor apa gimana? Enggak, mereka setelah kedatangan itu kan mereka berkunjung di gubuk, Bang. Berkumpul di gubuk. Di sana ada gubuk. Ada gubuk. Ada gubuk. Kayak semacam apa ya? Kayak Gazebo lah ya. Gazebo. Kayak pondokan gitu, ada tempat buat sholat juga ada. Ada, ya. Ternyata saya malah berkomunikasi dengan mereka-mereka, yaitu yang isinya apa kerajaan goib itu. Kerajaan goib itu. Gitu. Nah, ininya klimaksnya nih. Setelah itu bagaimana tuh? Kan udah mau diterkam nggak jadi, katanya kagum. Terus akhirnya endingnya gimana itu? Endingnya waktu pas saya kan di situ kan ada di situs itu, ya ada semacam petilasan. Kata ini ya petilasan yang Prabu. Saya duduk di situ beberapa menit ya mengucapkan sedikit kalimat basmalah. Gitu kan, atau salawat lah. Ya. Nah tiba-tiba dari kan bentuk petilasan itu kan bundar ya, Bang. Bundar ya. Bundar panjang gitu. Saya kaget, dari sana tuh ada sosok menyala, Bang. Mirip Banaspati bukan yang kayak api? Tapi bukan api. Apa Jadi itu? seperti lampu, Bang. Seperti lampu. Bukan Bagaspati, tapi lampu tapi warna biru, Bang. Oh, warnanya biru. Ya. Terus bagaimana tuh? Mungkin kalau saya menebak kalau misalkan ini isinya bukan seperti tadi ya, bentuk api, itu perwujudannya bagus. Ya. Gitu. Itu biru, Bang. Seperti kalau ibaratnya kita menyalakan HP di kegelapan. Kegelapan, iya. Nah, hampir seperti itu mirip. Nah, setelah ada yang biru itu menyala, terus bagaimana reaksinya, Bang Wak? Saya kaget. Terus saya kan ibaratnya ya itu dia, saya ibaratnya mau hampir melawan dengan batin saya juga. Ternyata dia turun di sebuah pohon besar. Tuh. Itu sebuah warna biru turunnya di pohon besar. Pohon besarnya pohon besar apa kira-kira? Pohon seperti pohon cemara lah ya, Bang ya. Oh, cemara. Ya, pokoknya ada di situ kan ada tiang dua. Terus katanya itu kan sosok dua pengawal, Bang, itu. Tiang pengawal. Itu teh. Ya, Cuman itu yang biru itu perwujudannya seperti apa? Apa warna saja atau berbentuk kayak cahaya, Bang? Cahaya doang. Cahaya. Nah, terus bagaimana? Setelah itu kita mengirimkan ya istilahnya tadi sholawat sama rekan-rekan. Pada akhirnya mereka menerima kehadiran saya. Oh, menerima dengan lapang dada tentunya ya. Ya. Dalam konteksnya gini menerimanya. Ya. Dengan tiba-tiba saya juga kaget. Dia menerkam saya, tapi dalam artian bukan menerkam, ingin menggigit saya. Memeluk Itu, Bang. Kangen. Ya, seperti itu. Jadi seperti sosok harimau itu ada dua. Ada yang dua. Putih sama yang belang itu. Ya. Jadi dia menerkam saya langsung memeluk saya, menciumi saya gitu. Menciumi. Bener. Tapi tidak menggigit. Tidak. Gitu. Jadi yang tadinya tidak mengenal, jadi serasa seolah-olah dekat gitu loh, Bang. Kayak ketemu teman lama, kangen-kangenan di situ. Gitu. Sampai saya juga yang tadinya terduduk jongkok gitu, yang tadinya sambil bacakan salawat, ternyata saya juga tiba-tiba sambut sama harimau itu. Jadi saya jadi terduduk lunglai, Bang. Oh lah, iyalah, karena kan harimau dua langsung memeluk atau satu-satu itu, gitu. Bareng-barengan. Bareng-bareng, Bang. Waduh. Gitu loh, saya kaget. Kaget saya juga. Bahkan itu. saya juga sampai membacakan hasmaullah astagfirullahaladzim gitu kan. Ya udahlah, saya bilang gitu. Ya. Mungkin ini niat baik saya dan alhamdulillah saya diterima. Gitu. Jadi itu cerita yang cukup berkesan buat Bang Uwak. Ya, seperti itu. Gitu. Dari kejadian-kejadian tadi bisa disimpulkan bahwa kelebihan seseorang itu tidak bisa dilihat dengan mata. Betul. Hanya yang memilikinya saja yang merasakan. Iya, betul. Intinya kita yakin dan percaya bahwa alam gaib itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha gaib. Iya. Betul tidak? Dan ciptaan yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya saya yakin dan percaya bahwa barang siapa memiliki kelebihan itu harus disyukuri. Betul. Dan kalau memiliki kekurangan jangan berkecil hati. Betul. Di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan, harus saling berimbang.
Itu mungkin yang kita bisa ambil dan petik dari sharing atau bincang-bincang dari Bang Uwak. Intinya walaupun Bang Uwak punya kelebihan ya dari Allah ya, tapi Bang Uwak itu selalu rendah hati. Kadang punya ilmunya itu dimanfaatkan untuk hal yang positif. Jadi teman PBL dimanapun berada, kalian yang mempunyai kelebihan indigo atau paranormal atau apapun, jangan sombong. Karena tidak boleh manusia itu sombong ya. Betul. Karena Allah sangat membenci. Itu saja mungkin podcast Bincang Lokal, obrolannya orang lokal pada kesempatan hari ini Bang Uwak. Terima kasih Bang Uwak atas waktunya. Semoga Bang Uwak dan keluarga selalu sehat panjang umur, gampang rezeki. Amin. Itu saja teman PBL persembahan dari Bincang Lokal hari ini. Akhiril kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.